Kepada yang terhormat. 1. Kepala Badan Gizi Nasional di Jakarta. 2. Bapak Gubernur Lampung di Teluk Betung. 3. Kepala Badan Gizi Nasional Provinsi Lampung. 4. Pihak yang terkait lainnya. Polri, Kejaksaan, di wilayah Provinsi Lampung dimanapun berada. Dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas sehari-hari selalu diberikan kesehatan, petunjuk dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Dalam hal ini saya sebagai warga masyarakat Lampung yang sangat menjunjung tinggi Pancasila yang berkeadilan, anti korupsi dan cinta tanah air. Melalui surat dan pesan suara ini, kami sampaikan kepada Bapak bahwa terdapat markup yang sangat luar biasa pada program yang Bapak Presiden unggul-unggulkan, yaitu makan bergizi gratis. Pada program yang sangat baik ini, justru dijadikan bahan bancaan oleh dapur-dapur SPPG yang ada di wilayah Provinsi Lampung umumnya. Seperti yang dilakukan oleh dapur SPPG yang ada di Kampung Mekar Harjo Yayasan Inam Mal Yusro di Kecamatan Selagai Lingga Kabupaten Lampung Tengah. Adapun laporan kami berikut ini bukanlah secara keseluruhan, melainkan yang hanya terjadi pada tanggal 24 Februari tahun 2026. Tapi bukan berarti yang sudah lalu lebih baik dan yang akan datang lebih baik lagi. Secara keseluruhan sama, dan sudah kami instruksikan kepada yang bersangkutan. Akan tetapi diabaikan yang seolah apa yang dilakukan oleh SPPG tersebut adalah benar. Adapun laporan kami sebagai berikut. Menyikapi temuan dan ramainya perbincangan di media sosial terkait menu Ramadan, kami nilai telah menyimpang dari ketentuan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) bahwa anggaran bahan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebesar Rp8.000 dan Rp10.000 dari jumlah keseluruhan sebesar Rp15.000 dengan rincian sebagai berikut. A. MBG balita TK hingga kelas 3 SD sebesar Rp8.000 dan B. Sedangkan anak dari kelas 4 SD sampai dengan seterusnya sebesar Rp10.000. Adapun yang kami temukan. C. Pada hari Selasa tanggal 24 Februari tahun 2026 yang disajikan dari DSPPG Mekar Harjo Yayasan Inam Mal Yusro sebesar lebih kurang sebesar Rp4.100 dengan rincian sebagai berikut. D. Dendeng sapi halus berdasarkan harga pasar dalam 1 kg 100 gram sebesar Rp155.000 sedangkan yang disajikan kepada penerima manfaat sebanyak lebih kurang 8 gram dari 8 gram tersebut dihitung dengan nilai rupiah sebesar Rp2.100. E. Dalam 1 kg salak sebanyak lebih kurang 18 biji dengan harga eceran tertinggi sebesar Rp10.000 maka dalam 1 biji salak yang disajikan dalam hitungan tertinggi sebesar Rp1.000 selanjutnya. F. Roti mari susu 1 buah dengan harga satuan sebesar Rp1.000 maka secara keseluruhan yang disajikan kepada penerima manfaat sebesar Rp4.100 dalam hal tersebut jika dikalikan berdasarkan jumlah penerima sebanyak 3.000 penerima jika kita kalikan Rp4.100 maka terjumlah sebesar Rp12.300.000 sedangkan secara keseluruhan yang harus disajikan terhadap penerima manfaat sebesar Rp10.000 jika dikalikan 3.000 penerima maka terjumlah Rp30 juta. Dari jumlah tersebut disimpulkan telah terjadi dugaan markup sebesar Rp5.500 per porsi. Kalau 3.000 porsi atau 3.000 penerima maka terjumlah markup sebesar Rp17.700.000 per hari selanjutnya. 2. Menyalahi aturan dalam penerimaan relawan SPPG Mekar Harjo beroperasi mendahului hasil tes kesehatan para relawan yang semestinya dilakukan pemeriksaan kesehatan secara keseluruhan sebelum SPPG beroperasi maka. 3. Menyikapi dari temuan tersebut di atas SPPG Mekar Harjo diduga telah melakukan markup anggaran dan kurang cermat dalam memperhatikan aturan guna untuk mencari keuntungan kelompok dan golongan.
4. Kesimpulan secara keseluruhan aktivitas dan kebijakan yang dilakukan oleh SPPG Mekar Harjo kami anggap telah melawan hukum dan batal demi hukum. Harapan terbesar dari kami selaku masyarakat yang sekaligus aktivis LSM mohon kiranya agar Bapak Kepala Badan Gizi Nasional beserta penegak hukum lainnya yang ada di Provinsi Lampung untuk melakukan pemeriksaan dan memberi efek jera terhadap pelaku korupsi, sebelum kami unjuk rasa atau menghadap secara langsung kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Perwakilan Masyarakat. Pemegang kartu tanda penduduk nomor induk 1802-1909-087800002 atas nama Sofyan ASST.